Beliau disuruh pergi ke Syam oleh pamannya untuk mendagangkan dagangan seorang janda kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Tanpa disangka, dagangan yang beliau jual laku keras sehingga mendapatkan untung yang sangat besar. Di sisi lain, Khadijah pun terkagum kepada Rasulullah, kepada akhlaknya, kepada perangainya. Maka Khadijah pun mengutus seseorang untuk menyampaikan maksudnya kepada Rasulullah tanpa menjatuhkan harga dirinya. Singkat cerita, Rasulullah pun mengiyakan apa maksud Khadijah. Maka beliau pun menikahi Khadijah ketika beliau berusia 25 tahun. Dari pernikahannya dengan Khadijah, beliau dikaruniai beberapa orang anak, diantaranya Al-Qasim, Abdullah, yang mereka dijuluki dengan Al-Tahir dan Al-Thayyib. Kemudian putri-putri seperti Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu bahwa golongan berpikir mereka selama beberapa waktu tiap tahun menjauhkan diri dari keramaian orang. Di Gua Hiro, di tempat ini beliau mendapatkan tempat yang paling baik untuk mendalami pikiran, merenung, berkecamuk dalam dirinya, serta mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Maka di Gua Hiro, Rasulullah menerima wahyu pertama, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Kan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan menutupiku hingga aku merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu kembali kepadaku sambil berkata, "Iqra." Lalu aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu beliau menarik lagi dan mendekapku ketiga kalinya hingga aku merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu menyuruhku kembali seraya membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam." Hingga 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dengan badan menggigil, beliau datang kepada Khadijah. Beliau pulang ke rumahnya seraya berkata kepada Khadijah, "Zamiluni, zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Karena keadaan beliau pada saat itu gemetar. Maka Rasulullah pun menceritakan apa yang terjadi di Gua Hiro kepada Khadijah. Selanjutnya, Khadijah pergi membawa beliau kepada Waraqah bin Naufal, yakni anak dari paman Khadijah. Waraqah adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Setelah bertemu, beliau menceritakan kepada Waraqah kejadian apa yang beliau alami. Lalu Waraqah berkata, jika ini adalah Namus yang pernah diutus untuk menemui Nabi Musa. Dan Waraqah menjelaskan bahwa ini merupakan ciri dari kenabian.